berawal dari kisah. Apa sih sesungguhnya dasar daripada ajaran ngereh itu? Itu berawal dari ajaran tantrik sebenarnya. Jadi ajaran tantra, ajaran kuno yang memang dikembangkan di masa kerajaan Bali. Yaitu berawal dari kerajaan yang paling dekat yang bilang itu dari Astasura Ratna Bumi Banten ya. Itu paling dekat dari ajaran ini. Jadi ajaran tantra ini memang berbau Buddha. Jadi berbau Buddha karena sempat Bali ini mengalami sebuah keyakinan, di mana keyakinan itu mengalami akulturasi, di mana sekte-sekte berkuasa di Bali. Jadi 9 sekte ini salah satunya itu adalah ajaran tantra. Kemudian dilakukan sebuah akulturasi oleh Empu Kuturan, tetapi esensi dari ajaran-ajaran yang ada di Bali ini tidak pernah dihilangkan, tetapi menjadi satu kesatuan sehingga menjadi sebuah keunikan di Bali. Keunikan Bali ini yang kita kenal dan kita warisi sekarang mempergunakan 3 kekuatan, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara. Itu kesepakatannya yang terjadi. Nah, di dalam ajaran tantra inilah kemudian ajaran tersebut lebih banyak melakukan ritual. Ritual itu adalah ritual pemujaan terhadap sakti. Sehingga di Bali ini ajaran tantra ini berkembang kemudian menjadi satu akulturasi di antara peradaban Bali yang memang memiliki ajaran itu juga. Salah satunya yaitu adalah ajaran yang terkait dengan cerita Calonarang. Lontarnya itu juga ada yang namanya lontar Akitan Calonarang, di mana memiliki sebuah kekuatan yang memuja sakti siwa, yaitu Bhairawa dalam konteks kekuatannya. Nah, disinilah terjadi sebuah penggeseran pemaknaan, di mana pemaknaan pengerehan ini terjadi karena ini pemaksaan, karena tidak ada bahasa, karena kita di ilmiah dituntut dasarnya apa, kemudian pemaknaannya bagaimana kan gitu. Nah, di sini terjadilah sebuah penggeseran. Jadi yang langsung saja dari hasil beberapa pendapat para ahli tentang pengerehan itu sendiri, akhirnya menarik sebuah kesimpulan bahwa pengerehan ini berasalkan kata dari reh. Reh itu berkonotasi dengan rah gitu. Reh ini adalah rah, di mana rah itu kita percaya dengan akitan penyalonarangan, yaitu menghidupkan kekuatan darah. Jadi siklus darah ini jika mengalami sebuah perputaran kekuatan, memberikan sebuah kekuatan pada darah ini, akan manusia ini memiliki sebuah kekuatan. Jadi memberikan pada kekuatan darah yang bertitik berat, bertumpu pada Brahma. Jadi bertumpu pada api. Karena di dalam ajaran tantra ini lebih banyak memuja, mempergunakan kekuatan api. Di antaranya itu dijabarkan dalam lontar, namanya lontar
pancaksara lontar panglukunin dasaksara. Jadi disinilah saya mengambil sebuah perspektif atau sudut pandang di sini bahwa pengerekan ini merupakan ritual yang memang disakralkan. Jadi rek ini berupaya untuk membangkitkan kekuatan yang ada pada diri sendiri dengan mempergunakan 5 aksara yang namanya Pancabrahma di antara Sang Bang Tang Ang Ing. Jadi semua dia mempergunakan 5 unsur arah mata angin dan kemudian dibangkitkan ke dalam dirinya sehingga memiliki sebuah kekuatan yang bertumpu yang dititik fokuskan pada hati, karena kita memuja Brahma atau memuja kekuatan api itu sendiri, sehingga apa yang ada di dalam diri ini akan mengeluarkan pancaran kekuatan-kekuatan untuk mengadakan korelasi penyatuan Buana Agung dan Buana Alit ini menjadi sebuah kekuatan supra. Nah, jadi dari yang ambil dari salah satu yang mendekati itu adalah dari ide Prade Bang Buruan. Beliau memberikan juga perspektif bahwa pengerekan ini adalah sebuah ritual mistik yang dilakukan secara khusus yang dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Sehingga inilah yang akan memunculkan sebuah kekuatan-kekuatan mistik, penyatuan-penyatuan mistik dari diri sendiri dan kemudian terkorelasi dengan alam semesta, sehingga membuat dan menciptakan kekuatan supra yang tidak bisa diilmiahkan oleh manusia. Jadi kekuatan inilah yang bisa mempengaruhi karakteristik seseorang ini pada orang praktisi yang menguasai ilmu, makanya dibilang rahasia. Jadi secara dasarnya pengerekan ini memang dilakukan secara sangat terstruktur. Itu dipengaruhi oleh, seperti yang dijabarkan tadi, dipengaruhi oleh ritualnya. Karena ini ada variabelnya yang memang mempergunakan simbol-simbol tertentu untuk menyatukan alam itu. Salah satunya memakai nasi wong-wongan, kemudian dia memakai darah, dia memakai nasi gibungan dan yang lain-lain yang terkait dengan buta kala. Karena di awal kekuatan ini menyatukan kekuatan alam semesta ini, kita dipengaruhi oleh sifat buta menjadi sifat dewa. Karena buta ini harus dibangkitkan dulu sebagai pijakannya. Hadirnya menyatukan Tuhan atau kekuatan esensi Tuhan di muka bumi ini harus membangkitkan kekuatan-kekuatan alam bawah. Sehingga ini ada sebuah menyeimbangkan kekuatan bawah menjadikan kekuatan selaras. Nah, niki dijadikan satu kekuatan dasar. Kemudian pengaruh variabel itu, kekuatan tersebut memang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang dituntun sekali oleh seorang guru. Jadi karena ajaran ini yang memang begitu secret, karena di satu sisi waktu ini memang harus rahasia. Jadi kerahasiaan waktu ini dipilihlah hari-hari antara hari transisi. Jadi transisi dari yang diambil waktunya biasanya itu adalah dari hari siang menuju malam yang disebut sandi kala ini. Jadi sandi kala ini yang memang sesungguhnya antara jam 6 sampai jam 7 itu adalah hari transisi. Jadi peralikan dari waktu siang menuju malam ini terjadilah sebuah pertemuan energi. Kemudian yang kedua, waktu itu dipilih tengah malam. Jadi juga antara malam menuju pagi. Di sini juga terjadi transisi karena posisi alam, posisi makro tata surya ini memang sejajar dia. Jadi di sini akan mempengaruhi untuk mempercepat proses pembangkitan energi. Kemudian dipilihlah waktu sudah tadi, yang kemudian tempat. Tempat ini juga harus dipilih di beberapa tempat. Salah satunya itu yang paling umum adalah kuburan.
Yang kedua tadi sudah dijabarkan, itu adalah pertemuan sungai atau campuran. Kemudian perempatan jalan, pertigaan jalan. Nah, di sini adanya sebuah keyakinan bahwa tempat-tempat ini merupakan sumbernya pertemuan energi-energi di sini. Makanya tempat ini sangat mempengaruhi keberhasilan daripada proses daripada ritual pengerahan itu. Karena di kuburan, karena kita sangat meyakini kuburan itu adalah memiliki energi dari energi positif dan energi negatif di dalam area ini yang bisa akan memberikan sebuah vibrasi pada pelaku sehingga mempercepat prosesnya. Karena kita yakini bahwa kuburan ini di mana Betara Siwa di saat melakukan sebuah pertemuan dengan Betari Durga, di mana spermanya ini yang keluar dari tubuh Betara Siwa itu akan menciptakan segala buta kala. Jadi buta kala ini yang jatuh ke tanah dia akan menjadi buta kala. Disinilah terjadi sebuah transparansi yang namanya energi. Tetapi kita juga berasumsi apakah Betara Siwa melakukan hal seperti itu. Tetapi itu tidak sesempit itu. Jadi kalau dijabarkan tentang Siwa melakukan ini nanti malahan jauh. Itu perlu waktu yang panjang sekali untuk menjelaskan melalui literatur sesungguhnya bukan seperti itu. Dan kemudian di dalam proses struktur pengerahan sekarang itu dilakukan dengan bermacam-macam tatanan sesuai dengan tatanan literatur. Karena terkait dengan pengerahan ini, kekuatan yang mau dibangkitkan itu adalah penyatuan daripada tiga hal: tantra, mantra, dan yantra. Jadi tantranya itu adalah olah tubuh, sama halnya dijabarkan lagi itu melalui gerakan kekuatan yang mau dibangkitkan itu tantranya, yang mau ingin dimasukkan sesuai dengan tingkatan-tingkatan keilmuan itu, sesuai juga dengan arahan seorang guru dan praktisi yang mau dilakukan. Yang kedua itu mantra, itu terkait dengan keputusan atau ajian yang mau dia terapkan. Salah satunya macam berebra, mau dia rambut sapatik, mau dia calon narang, mau dia kekuatan liak bulan. Ini terkait dengan apa yang menjadi dasar daripada untuk memasukkan kekuatan itu mantranya. Jadi itu sangat terpengaruh dengan dari tantra ke mantra, kemudian dari yantranya ini adalah mempergunakan simbol-simbolnya dia. Jadi simbol-simbolnya ini itu akan juga menyatukan, artinya menyatukan kekuatan alam semesta sebagai media mempercepat proses. Jadi dari kekuatan ini mempergunakan rerajahan. Dia mempergunakan simbol kayak ada sangah cucuk. Ini adalah penyatuan tiga kekuatan bayu, sabda, dan idep. Jadi kalau salah satunya bayunya dia besar, kemudian sabdonya gede, idepnya nggak goncang, gagal. Ini ada menjadikan satu keseimbangan di dalam dirinya untuk menangkap dan menyatukan kekuatan-kekuatan alam itu dan kemudian dimasukkan ke dalam dirinya. Nah, ini menjadi persyaratannya. Kemudian di dalam melakukan pengerahan ini memang dia ini ada beberapa gerakan-gerakan yang dia harus lakukan. Jadi berupa tariannya itu ada tarian-tarian yang khusus yang dia lakukan seperti nengkleng. Itu ada nengkleng. Kemudian mata melotot, itu pemusatan pikirannya, mengolah energinya sesungguhnya. Kemudian dengan menjulurkan lidahnya, dengan menggetarkan badannya, kemudian dengan menghentakkan kakinya. Nah, inilah yang akan memancing kekuatan-kekuatan di dalam dirinya ini, sehingga dia menjadi gerakan yang sampai pada titik transcendent. Ini yang dia berhasil itu dia sampai tingkat trans sudah. Nah, terkait terus dengan trannya disinilah dia akan muncul kekuatan-kekuatan
yang di luar kekuatan kesadarannya dia. Dia sudah masuk di dalam tatanan zona kekuatan di bawah sadar. Makanya sering kita lihat orang trans di sini itu sebenarnya juga bagian daripada proses, tetapi tidak terstruktur. Dia masih liar dia gerakannya. Di sini juga bagian daripada ajaran-ajaran itu sesungguhnya. Nah, dari teranda di sini baru dia akan mengarahkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk dia pergunakan. Nah, sehingga dari beberapa yang dia juga ikuti, jadi sempat teliti praktisi-praktisi itu, apa sih sesungguhnya yang dia lakukan persiapan sebelum ngereh. Jadi dia melakukan suci laksana, dia melakukan pembersihan dan ritual diri. Jadi mau ngereh itu pun dia harus melakukan mandi besar, cuci besar, sampai gosok gigi itu dengan ritual-ritual. Ada yang mempergunakan alang-alang pakai gosok gigi, kemudian dia pakai asaban cenano ini, gosokkan cenano dia untuk mensucikan badannya, dan mandi. Puasa juga itu untuk mempercepat untuk proses sakralisasi badan. Kemudian dia melakukan tapa berata, tidak makan, tapi melakukan tapa, tidak berbicara. Mau menjelang mau hari H, yang hari-hari yang dia pilih biasanya itu akan 3 hari sebelum Kajang Kliwon. Kenapa Kajang Kliwon? Karena Kliwon ini diyakini adalah hari yang banci atau hari banci. Jadi hari yang memiliki kekuatan yang dikuasai oleh Betari Durga. Jadi kekuatan Durga itu yang menguasai di sana. Diyakini bahwa Kajang Kliwon itu juga adalah hari pertemuan dari keseluruhannya menjadi hari bancih. Karena pengerehan itu adalah membancihkan atau membancikan kekuatan itu. Jadi dari kekuatan perdana dengan purusa ini menjadi seimbang. Makanya dia jadi bancih. Jadilah dia kekuatan yang memang netral dia sesungguhnya. Tetapi di dalam tatanannya itu harus dilakukan beberapa tahapan. Itu tadi dengan sakralisasi badan. Yang kedua, dia akan memasuki zona waktu. Dia memohon juga dengan ada di Betara yang guru, ada yang terkait tadi itu ada di namanya kubur dapur, ada di pertigaan, ada di perempatan, baru dia masuk ke daerah zona kuburan. Jadi disinilah tempat-tempat itu yang dia sudah satukan kekuatan itu dengan pengerehannya. Di tempat-tempat seperti di Pemerajan ini, itu terkait juga dengan kekuatan atau ajaran yang dia mohonkan dengan nyuku tunggal. Jadi kalau di Merajan itu dia mempergunakan dengan nyuku tunggal, yaitu mempertemukan kedua kaki, itu melakukan mudranya. Kemudian bisa dia menaikkan kaki kirinya setengah, itu tergantung kemampuan fisiknya. Kemudian yang paling umum itu dia itu adalah menggerakkan badannya membungkuk dan ngelayak atau